Bayangkan Kekaisaran Romawi berada di puncak kekuatannya. Di bawah perintah kaisar yang ambisius seperti Trajan, legiun-legiun mereka adalah penguasa dunia yang tak tertandingi, mendorong batas-batas peradaban lebih jauh ke dalam wilayah barbar yang liar. Di perbatasan paling utara, di tengah hutan Germania yang gelap dan angker, sebuah unit patroli Romawi sedang menjalankan misi rutin. Mereka tidak mencari emas atau kemenangan besar, hanya mencari tanda-tanda penyergapan dari suku-suku lokal. Tapi yang mereka temukan hari itu bukanlah suku barbar. Di sebuah lembah tersembunyi, tergeletak sebuah pemandangan yang tak masuk akal. Sebuah monster besi raksasa berwarna aneh seperti pasir gurun tampak tertidur di antara pepohonan yang tumbang. Di sekelilingnya, terbaring pingsan 5 orang pria dengan pakaian yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Mereka adalah kru tank Tiger Eye Jerman, dipimpin oleh Sersan Rainer. Terlempar secara misterius dari medan Perang Dunia Kedua, mereka baru saja membuka mata di zaman yang sama sekali salah. Seketika, situasi menjadi genting. Ratusan prajurit Romawi mengepung mereka dengan perisai terangkat dan pedang terhunus. Rainer dan krunya dengan sigap masuk kembali ke dalam tank, menutup palka, dan bersiap untuk pertempuran terakhir mereka. Tapi mereka tahu, ini adalah pertarungan yang mustahil. Bahan bakar di tangki mereka kritis, dan amunisi untuk meriam 88 mm mereka sangatlah terbatas. Melawan hanya akan menunda kematian mereka yang tak terhindarkan. Mereka terpojok, ribuan tahun jauhnya dari rumah, menghadapi sebuah kekaisaran di puncak kekuatannya. Para perwira Romawi di lapangan sama bingungnya. Mereka memerintahkan serangan, namun hasilnya nihil. Tombak-tombak pilum yang dilemparkan hanya berdendang dan mental dari kulit baja monster itu. Panah-panah mereka sama sekali tidak berguna. Mereka menghadapi sesuatu yang berada di luar pemahaman taktik perang mereka. Di dalam tank yang panas dan pengap, Sersan Rainer sadar ini adalah momen penentuan. Daripada mati konyol di dalam peti besi ini, dia akan mengambil resiko terbesar dalam hidupnya, bernegosiasi. Dengan perlahan, palka atas tank terbuka. Rainer muncul, mengangkat tangan sebagai isyarat tidak ingin berperang. Para legioner menatapnya dengan waspada, siap menyerang jika ia bergerak aneh. Melalui kombinasi bahasa isyarat dan beberapa patah kata Latin yang mungkin ia ingat dari sekolah, Rainer berhasil menyampaikan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu. Para perwira Romawi yang penasaran sekaligus waspada, setuju. Rainer kembali masuk ke dalam tank. Laras meriam 88 mm yang panjang itu berputar perlahan, mengarah bukan ke arah pasukan Romawi, tapi ke sebuah benteng kayu suku barbar yang terbengkalai di kejauhan. Lalu boom! Suara ledakan yang memekakkan telinga menggema di seluruh hutan, diikuti kilatan api. Benteng kayu yang kokoh itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Belum cukup, senapan mesin MG-34-nya kemudian mengaum, merobohkan sebaris pohon pinus seolah-olah itu hanyalah ranting kering. Para legioner yang perkasa itu mundur beberapa langkah, sebagian bahkan jatuh terduduk karena syok. Para perwira mereka menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Ini bukan kekuatan manusia, ini adalah kekuatan Dewa Vulkan sendiri. Setelah demonstrasi singkat itu, Rainer kembali muncul di atas palka. Kali ini, tawarannya lebih jelas. Dia memiliki kekuatan yang bahkan para dewa pun akan iri. Tapi karena dia terdampar dan kehabisan sumber daya, maka dia menawarkan kekuatan besar itu asalkan Kekaisaran Romawi mau memberikan sumber daya untuk bertahan hidup. Tawaran dari masa depan itu kini menggantung, menunggu jawaban dari Kekaisaran masa lalu. Kabar tentang monster besi yang bisa memuntahkan guntur dan tawaran aneh dari para penunggangnya menyebar secepat kilat melalui jaringan kurir kekaisaran hingga akhirnya sampai ke telinga sang kaisar di Roma. Awalnya, laporan itu disambut dengan skeptisisme. Namun, setelah mendengar kesaksian langsung dari para perwira dan jenderalnya yang paling terpercaya, sang kaisar yang pragmatis melihat sebuah kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Sersan Rainer,
dan awaknya dipanggil ke Roma, bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai tamu istimewa yang dijaga dengan sangat ketat. Tank Tiger mereka, yang kini diberi nama Latin yang gagah, Fera Ferrea, sang binatang besi, disembunyikan di sebuah bengkel militer rahasia. Para insinyur terbaik Roma yang terbiasa membangun jembatan dan akuaduk, kini menatap keajaiban mekanis dari masa depan dengan penuh keaguman dan kebingungan. Sebuah aliansi yang belum pernah ada dalam sejarah pun terjalin. Kesepakatannya jelas, Rainer dan krunya akan melatih sekelompok kecil legionер dan insinyur pilihan dalam konsep-konsep dasar mesin dan taktik tempur modern. Sebagai imbalannya, Kekaisaran Romawi akan menyediakan semua yang mereka butuhkan, kemewahan, status, dan yang paling penting, upaya tanpa henti dari para alkemis dan pandai besi terbaik untuk mencoba mereplikasi bahan bakar dan amunisi mereka, meskipun itu adalah tugas yang hampir mustahil. Ujian pertama bagi aliansi aneh ini tidak butuh waktu lama. Sebuah aliansi besar suku-suku barbar di perbatasan Danube, yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi Roma, memutuskan melancarkan serangan besar. Disinilah, untuk pertama kalinya, Fera Ferrea secara resmi diterjunkan ke dalam pertempuran sebagai bagian dari Legiun Romawi. Pemandangannya sungguh surreal. Diapit oleh ribuan legioner yang berbaris rapi, sang binatang besi bergerak maju. Hasilnya adalah pembantaian yang efisien dan brutal. Kavaleri musuh yang mencoba menyerang dari samping hancur oleh rentetan tembakan MG34. Formasi infanteri barbar yang padat pecah oleh ledakan proyektil meriam 88 mm, dan benteng kayu mereka yang seharusnya menjadi pertahanan terakhir luluh lantak oleh satu tembakan presisi. Kemenangan yang seharusnya memakan waktu berminggu-minggu dan ribuan nyawa legiun, kini diraih dalam satu hari dengan korban di pihak Romawi yang sangat minimal. Mitos Fera Ferrea, sang binatang besi dari Roma, telah lahir, dan Kekaisaran Romawi kini memiliki senjata rahasia yang akan mengubah cara mereka berperang selamanya. Dengan Fera Ferrea sebagai kartu as yang tak terkalahkan, Kekaisaran Romawi memasuki era penaklukan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah era yang bisa disebut Pax Germanica. Taktik perang mereka berubah secara fundamental. Legiun-legiun yang perkasa tidak lagi berfungsi sebagai ujung tombak utama yang harus menembus barisan musuh dengan darah dan keringat. Peran mereka kini bergeser menjadi pasukan pendukung elit untuk sang binatang besi. Tugas utama mereka adalah melindungi sisi-sisi tank dari serangan infanteri musuh yang nekat, membersihkan sisa-sisa perlawanan, dan mengamankan wilayah yang baru saja dilunakkan oleh meriam 88 mm. Ekspansi Kekaisaran Romawi menjadi gila-gilaan. Wilayah-wilayah yang tadinya dianggap terlalu sulit atau terlalu mahal untuk ditaklukkan, kini menjadi target yang sangat mungkin. Kekaisaran Partia di timur, dengan kavaleri katafrak belapis bajanya, tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan. Zirah mereka tidak ada artinya di hadapan proyektil anti-tank. Suku-suku Piktis yang liar di Kaledonia, utara Britania, yang tadinya dilindungi oleh hutan dan medan yang sulit, kini harus menghadapi benteng berjalan yang bisa merobohkan benteng bukit mereka dari jauh. Roma menjadi lebih kuat, lebih kaya, dan lebih ditakuti daripada sebelumnya. Namun, di tengah semua kejayaan ini, masalah baru mulai muncul di jantung kekaisaran itu sendiri. Di Roma, kekuatan Sersan Rainer dan binatang besinya menjadi terlalu besar. Sang kaisar yang kini meraih kemenangan demi kemenangan dengan mudah, mulai menyadari sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Di lorong-lorong senat yang dalam, para senator mulai berbisik-bisik. Mereka takut kalau Sersan Rainer akan balik menyerang Romawi suatu hari nanti. Sersan Rainer dan krunya, yang tadinya adalah penyelamat dan anugerah, kini secara perlahan dilihat sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas internal Roma itu sendiri. Jadi, apa yang akhirnya akan terjadi? Tank Tiger itu akan menjadikan Romawi kekuatan super yang tak terbantahkan di dunia kuno. Mereka bisa mempercepat laju penaklukan mereka puluhan atau bahkan ratusan tahun, menciptakan sebuah kekaisaran yang lebih luas dan lebih stabil dari yang pernah tercatat dalam sejarah. Tapi, kemenangan absolut ini datang dengan harga yang sangat mahal. Sebuah harga yang dibayar bukan di medan perang,
tetapi di panggung politik Roma yang kejam. Pertama, ketergantungan pada teknologi akan mengikis jiwa prajurit Romawi. Keberanian dan taktik legioner yang legendaris secara perlahan akan tumpul karena mereka terlalu sering berlindung di balik bayang-bayang sang binatang besi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada kekaisaran ini jika suatu hari nanti tank itu rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi? Kedua, dan ini yang paling fatal, adalah krisis politik. Kehadiran Sersan Rainer dan krunya menciptakan pusat kekuatan baru yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem Romawi. Mereka adalah pahlawan perang di mata rakyat, tetapi di mata senat dan kaisar, mereka adalah orang asing yang memegang kunci kekuatan tertinggi kekaisaran. Mereka akan selamanya menjadi target konspirasi, kecemburuan, dan rasa takut. Maka, akhir cerita dari aliansi mustahil ini kemungkinan besar akan sangat tragis. Mungkin setelah penaklukan terakhir yang paling gemilang, Vera Verea akan dipensiunkan dengan upacara megah, disucikan, dan dipajang di kuil Mars Ultor sebagai persembahan abadi bagi para dewa. Sementara Sersan Rainer dan krunya di malam yang sama akan dihilangkan secara diam-diam, entah melalui segelas anggur beracun dalam sebuah perjamuan kehormatan atau oleh sekelompok pembunuh pretorian di sebuah gang gelap. Kematian mereka akan diumumkan sebagai kecelakaan tragis yang menimpa para pahlawan besar Roma. Kisah ini pada akhirnya bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Sebuah kekuatan baru yang terlalu besar dan terlalu asing, meskipun sangat membantu, pada akhirnya akan selalu dianggap sebagai ancaman oleh tatanan yang sudah mapan. Tank Tiger itu mungkin bisa menaklukkan dunia untuk Roma, tetapi ia tidak akan pernah bisa menaklukkan rasa takut dan ambisi di dalam hati para penguasa Roma itu sendiri. Gimana menurut kalian? Punya imajinasi yang lebih gokil? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.